Udah yang baca modul 5. Jadi ini jadi tentang fungsi kelompok dan kelompok referensi dalam mempengaruhi konsumen ya. Kan karena kayak yang kemarin di model sikap yang kita pelajarin kan beberapa ada yang mengatakan kalau sikap kita atau perilaku kita itu terkadang nggak hanya dari dalam diri kita sendiri, tapi juga ada pengaruh dari orang-orang di sekitar kita, terutama yang dekat sama kita kayak keluarga atau teman bermain yang deket-deketin itu. Makanya di situ kenapa kok kita mempelajari kelompok ya, karena itu tadi kan pembelian juga bisa selain individu bisa berkelompok, terus juga kelompok kan bisa memengaruhi masing-masing individu perilakunya seperti apa, terus preferensinya kayak gimana, sikapnya kayak gimana. Makanya itu penting kita mempelajari tentang kelompok juga. Itu dibahas di modul 5. Nah, ini konsep dasar kelompok ya. Jadi pengertian kelompok itu dua orang atau lebih yang berinteraksi selama periode waktu tertentu untuk mencapai sasaran perorangan maupun sasaran bersama. Jadi intinya minimal kalau yang bisa dinamakan kelompok itu paling nggak ada 2 orang. Nah biasanya itu ada tujuannya kenapa kok mereka berkelompok. Jadi misalnya Mbak Fevi sama Mbak Suartini berkelompok untuk belajar. Nah berarti kan tujuannya untuk belajar bersama, atau berkelompok mau ngapain, mau belanja bareng. Nah itu kan berarti tujuannya misalnya mau shopping bareng-bareng. Nah itu jadi tergantung, pasti ada sasarannya, yaitu bisa sasaran individu maupun kelompok. Jadi misalnya kalau individu sasarannya tadi misalnya Mbak Suartini sama Mbak Fevi belanja, tapi sebenarnya yang pengen belanja Mbak Suartini, jadi Mbak Fevi cuma nemanin kayak gitu. Itu lebih ke sasaran perorangan. Dan terus itu nggak kelihatan, itu ada kriteria sosiologis kelompok, ada 4. Yang pertama itu common identity atau adanya identitas bersama dalam kelompok. Terus habis itu ada collective goals, ada tujuan kolektif tadi. Terus habis itu collective norm, adanya norma-norma bersama, jadi kayak kebiasaannya seperti apa, terus aturan-aturan ketika kita berkelompok seperti apa. Nah segitu, misalnya saling membantu apa-apa. Nah terus yang pertama itu ada 2 people or more interacting individual. Nah ini kriteria kelompok secara sosiologis ya. Jadi ketika orang itu berkelompok, ya pasti ada aturannya, terus ada tujuannya, sama adanya memiliki rasa atau identitas yang sama. Jadi kan kita berkelompok kadang-kadang juga karena kita merasa sama orang itu, jadi makanya kita lebih nyaman berkelompok. Dan kadang kenapa kok nggak sama orang yang lain, mungkin kita merasa nggak cocok atau kurang ada kesamaan seperti itu, makanya kita berkelompok. Itu karakteristik kriteria sosiologis dalam berkelompok ya. Ada 4 ini di sini. Jadi ini syarat-syaratnya. Terus klasifikasi kelompok. Untuk pengertian kelompok ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung bertanya ya. Nah, terus di sini klasifikasi kelompok jadi bisa berdasarkan isi atau fungsi. Jadi itu kelompok pelajar, kelompok pekerja, jadi kan fungsinya mereka sama-sama pelajar, terus belajar. Terus habis itu kalau berdasarkan tingkat keterlibatan individu, ada yang namanya kelompok primer sama kelompok sekunder. Nah kalau kelompok primer itu biasanya interaksinya lebih tinggi, jadi lebih sering tatap muka. Tapi kalau kelompok sekunder itu lebih formal. Jadi kalau yang primer tadi lebih informal ya, mungkin antara teman bermain atau derajat keintimannya tinggi.
jadi itu teman bermain, sahabat, apa keluarga, sepupuan, itu kan kelompok. Jadi itu primer. Terus kalau yang sekunder itu lebih formal, jadi misalnya ada ikatan apa, misalnya ikatan pelajar apa, atau ikatan akuntan, atau kelompok ikatan marketing se-Indonesia, marketer, pemasar misalnya, itu kan lebih formal, jadi itu kelompok sekunder. Jadi antar individunya nggak serekat kelompok primer ya, itu kelompok sekunder. Terus habis itu yang berdasarkan tingkat organisasi ada formal dan informal. Ini hampir sama, cuman kan kalau yang tadi primer sekunder kan dilihat dari tingkat keterlibatan individunya. Nah kalau ini dari tingkat organisasinya, ada yang formal, ada yang informal. Jadi kalau formal ya biasanya di satu organisasi yang ada struktur organisasinya, itu lebih formal. Tapi kalau informal nggak ada struktur dalam organisasi, itu nggak ada struktur yang jelas, jadi lebih ya bisa dibilang lebih nyantai gitu. Itu yang informal. Jadi bedanya itu tadi ya, kalau yang tadi kan sebenarnya semuanya sama, informal dan informal, cuman dilihat dari sisi apanya. Kalau yang tadi kan tingkat keterlibatan individu, makanya kita istilahnya primer sama sekunder. Terus kalau yang ini dilihat dari tingkat organisasinya seperti apa, kayak baru formal sama informal. Terus jenis kelompok yang terbentuk di mana seseorang menjadi anggotanya. Jadi kita menjadi anggotanya dilihat dari keanggotaan seseorang ya. Sekarang itu ada yang namanya kelompok acuan. Jadi sekelompok nilai, norma, atau kepercayaan yang digunakan sebagai acuan terhadap perilaku perorangan. Jadi kita mengacu ke situ. Misalnya ada nilai-nilai yang menurut kita sesuai sama kita, nah kita mengacu ke kelompok itu. Terus ada kelompok aspirasi, itu kelompok individu yang senang menyendiri. Jadi jika anggota dalam kelompok ini tidak mungkin, maka akan menjadi kelompok simbol perorangan. Jadi ini lebih ke individual ya. Terus kalau disosiatif itu menghindari hubungan dengan kelompok lain. Terus habis gitu kalau primer, anggotanya berinteraksi dengan dasar sering bertemu, itu hampir sama kayak yang tadi. Terus kalau formal itu sama kayak yang organisasi tadi, yang kelompok formal. Terus informal juga sama ya, gitu. Ini berdasarkan keanggotaan seseorang. Terus habis itu ini ada komponen kelompok. Nah di kelompok itu ada yang namanya status. Status itu biasanya posisinya, misalnya ini posisi yang dicapai atau ditempati oleh seseorang individu dalam satu kelompok, misalnya ketua, atau misalnya kepala desa, pak lurah, atau wakil. Nah seperti itu, jadi status ya. Itu di dalam kelompok itu pasti ada statusnya, siapa yang lebih berkuasa atau anggota, itu kan juga termasuk statusnya apa, anggota saja. Jadi macam-macam. Terus norma, nah itu ada aturannya. Kayak tadi kan di kriteria kelompok kan juga ada norma-normanya. Jadi aturan-aturan di dalam kelompok itu seperti apa, dan biasanya harus dipatuhi oleh anggota kelompok. Terus habis itu peran. Nah ini peran skala pola tingkah laku yang berhubungan dengan status tertentu. Nah tadi karena tadi misalnya statusnya dia sebagai ketua, nah perannya dia sebagai ketua apa, misalnya memimpin kelompok tersebut. Terus misalnya kalau dia sebagai sekretaris, perannya apa, harus ngapain, seperti itu ya. Jadi itu termasuk dalam komponen kelompok. Terus ada sosialisasi. Ini jadi proses pengenalan kepada anggota baru ya. Jadi kan sosialisasi sebenarnya nggak cuma di kelompok, kayak kita dari kecil disosialisasi sama orang tua gimana cara berperilaku yang baik, maksudnya disosialisasi itu diperkenalkan. Nah kalau di kelompok ini maksudnya diperkenalkan kita tuh di kelompok ini tuh aturannya seperti apa, nilai-nilai yang kita anut seperti apa, kita